Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kita akan bahas mengenai blok Nemo yang pemicu 3 dan 4 ya. Untuk yang pemicu 3, skenarionya itu Ihsan 20 tahun bersama ayah 45 tahun dan kakek 70 tahun sedang melaksanakan ibadah umroh. Mereka melaksanakan tawaf di lantai 2. Ihsan dan ayahnya bergantian mendorong kakek di kursi roda. Saat putaran 67, Ihsan sudah merasakan pegal. Otot paha dan betisnya mulai terasa tegang dan kaku. Persendian, terutama di lutut, juga mulai terasa nyeri. Mereka menuntaskan tawaf, kemudian beristirahat sebelum melanjutkan sa'i. Ihsan duduk selonjoran, betisnya dipijat ayah, dan kakek memberikan air zam-zam. Setelah istirahat, kaku otot dan nyeri sendinya berkurang. Mereka melanjutkan sa'i. Saat sa'i dari Safa ke Marwah, setelah beberapa meter, tampak Ihsan berlari-lari kecil mengikuti jamaah lainnya. Kemudian berjalan kembali. Setelah ibadah umroh selesai, Ihsan duduk bersila menunggu ayah mengantarkan kakek ke toilet. Saat akan berdiri, karena ayah kembali, tiba-tiba betisnya kram. Ayah segera melakukan peregangan kaki Ihsan dengan meminta Ihsan meluruskan kaki dan menekan telapak kaki ke arah Ihsan. Setelah membaik, mereka berjalan pulang ke toilet, ke hotel. Ihsan melihat ayah tidak tampak pegal. Otot lengan atas dan betis ayah lebih berotot hasil dari angkat barbel dan lari pagi tiap hari. Ihsan berjanji untuk tidak lagi bermain gadget setelah subuh, melainkan ikut lari pagi setiap hari bersama ayahnya. Mungkin kalian udah lihat video-video yang sebelumnya untuk yang video pemicu 3 dan pemicu 4 ini. Jadi aku nggak bakal membaca dari sini lagi. Jadi kita langsung aja bahas berdasarkan ini kita tulisin ya. Jadi sebenarnya skenario ini tuh dia membahas tentang fisiologi otot. Yang pertama yang mau kita cari nanti untuk di Soka itu setelah yang lainnya itu ya. Yang pertama itu adalah fisiologi ototnya, fisiologi otot, dan fatigue. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang terjadi saat otot betis dan paha Ihsan saat putaran 6 dan 7 tawaf? Karena di situ Pak Ihsan tiba-tiba mengeluhkan adanya kelemahan dan kekakuan otot. Jadi, pada awal aktivitas berat, tubuh kita itu menggunakan ATP yang sudah tersedia. ATP yang sudah ada. Tapi ATP ini cepat habis. Nah, setelah ATP yang tersedia itu digunakan dan sudah habis, maka selanjutnya akan digunakan adalah fosfokreatin. Fosfokreatin ini juga cepat habis. Nah, jadi apa dong saat sudah habis? Cepat habis, maka otot akan mulai melakukan proses anaerob atau proses glikolisis anaerob. Jadi, glikogennya itu dipecahkan atau dilisiskan melalui proses anaerob. Nanti akan menghasilkan hasil sisanya itu adalah laktat, sehingga laktat akan meningkat akibat dari proses ini. Awalnya sebenarnya laktat itu tidak selamanya buruk, tapi jika sudah akumulasinya berlebihan, laktat yang berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan pH intrasel. Apa akibatnya penurunan pH intrasel ini? Kenapa selama ini selalu disebut-sebut bahwa glikolikus anaerob, peningkatan laktat itu dapat mempercepat rasa lelah? Karena penurunan pH intrasel itu nanti akibatnya ia akan mempengaruhi kerja dari miosin, ATPase activity. Kemudian apa lagi yang akan dipengaruhinya? Yang akan dipengaruhinya adalah pompa Ca2+. Pompa Ca2+ kemana? Pompa Ca2+ ke dalam RS, lalu ke dalam retikulum sarkoplasma. Akibatnya apa? Kalau terjadinya pompa Ca2+ ke dalam retikulum sarkoplasma dihambat oleh si laktat, akibatnya adalah yang pertama, Ca-nya akan meningkat di sitosol. Karena kan nggak bisa masuk ke dalam retikulum sarkoplasma. Akibatnya Ca2+-nya ini menumpuk di sitosol. Kalau Ca2+ menumpuk di sitosol, maka otot-otot kita akan mengalami kaku dan tegang. Otot
tegang, dan kaku. Sehingga eh, lama-kelamaan maka energi tidak akan cukup lagi. Energi tidak cukup. Karena sudah kehabisan energi, maka akibatnya kontraksi akan melemah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau otot kurang latihan, apakah jumlah mitokondrianya itu lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau otot yang kurang latihan, maka jumlah mitokondrianya lebih sedikit, sehingga fatigue akan berlangsung lebih cepat dibandingkan orang yang sering latihan karena jumlah mitokondrianya banyak. Jadi gampangnya ini, untuk fisiologi otot dan fatigue, kenapa pasiennya mengeluhkan fatigue. Jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa penurunan ATP itu akan menyebabkan terjadinya cross bridging cycle itu tidak optimal. Tak tulisin ya. Penurunan ATP, maka tidak optimal. Terus apa lagi? Kemudian peningkatan dari ADP dan PI. Maka ini akan menyebabkan terjadinya lambat kontraksi. Terus apa lagi yang terpengaruh? Karena terjadi peningkatan H2+. Akibat peningkatan dari asam laktat ini akan menimbulkan rasa pegal dan sensasi burning. Kemudian terjadi lagi yaitu penurunan Ca2+ free uptake TSR. Sehingga itu akan menyebabkan terjadinya kaku otot. Kemudian yang terakhir adalah penurunan aliran darah lokal. Sehingga pasien akan mengalami O2 menurun, proses anaerob meningkat. Jadi ini ya fisiologi otot dan fatigue. Nah, panjangnya kayak gini, kayak yang di gambar ini sudah dijelaskan ada penurunan ATP, kemudian terjadi kerja dari laktat, jadi seperti itu. Tapi gampangnya teman-teman seperti ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang kedua, mengapa ayah mudah, mengapa ayah tidak mudah lelah? Di soal dijelaskan, di skenario dijelaskan bahwa ternyata ayah rutin lari pagi dan angkat beban. Yang berarti pada ayah itu otot tipe satunya atau yang slow twitch itu lebih banyak karena sering latihan. Kemudian kalau ototnya lebih banyak, maka kapilernya juga akan meningkat. Kapilernya meningkat, yang berakibat pada suplai oksigen juga akan semakin banyak. Kalau sering latihan, maka mitokondria pun akan semakin meningkat. Mitokondria banyak sehingga yang dominan adalah metabolisme aerob. Tidak seperti Ihsan yang jarang latihan, mitokondrianya lebih sedikit sehingga yang dominan mekanismenya yang metabolisme anaerob. Sedangkan pada ayah karena ia sering latihan, mitokondrianya lebih banyak, maka metabolisme yang dominan adalah metabolisme aerob. Sehingga akibatnya metabolisme aerob lebih dominan, maka laktat lebih rendah. Laktat berkurang. Stamina ayah akan jauh lebih stabil. Oke. Kemudian bagaimana dengan biomekanik lututnya?
Jadi saat tawaf, tawaf itu kan gerakan yang berulang-ulang dan jalan kan. Itu tuh kan pasti akan menumpu berat badan. Menumpu berat badan, maka otot yang bekerja saat itu adalah otot quadricep. Satu ada quadricep, apalagi hamstring. Terus ada yang di betis, gastrocnemius, dan ada soleus. Jika otot-otot ini kurang kuat, maka bebannya itu akan berpindah ke sendi. Kurang kuat, beban pindah ke sendi. Kemana? Yang pertama, ya yang di lutut tentunya, yaitu ada ke cartilago articular. Kemana lagi di anti lutut? Ada meniskus dan ada ligamen. Terus dan ada ligamen. Makanya Ihsan akan mengeluhkan yang pertama nyeri itu adalah lutut yang pertama karena bebannya itu sudah pindah ke sendi lutut duluan. Jadi pada pasien-pasien dengan otot yang lemah sering mengeluhkan knee pain karena saat berjalan meskipun sendi itu masih normal. Karena otot itu tidak kuat, maka pasien akan lebih sering mengeluhkan nyeri lutut yang pertama kali dikeluhkan. Kemudian apa lagi? Keram ya. Ada dijelaskan keram. Kram otot. Terjadi saat Ihsan tadi berdiri dari duduk setelah bersila lama. Bagaimana sih mekanisme kram? Kram otot itu kita kenal juga sebagai muscle cramp. Jadi kram itu terjadi karena hipereksitabilitas. Jadi dia mengalami eksitasi yang berlebihan. Eksitabilitas neuromuskular. Eksitabilitas itu dipengaruhi oleh elektrolit. Elektrolit yang berperan di sana yaitu ada beberapa ion. Karena ketidakstabilan elektrolit itulah di pasien mengalami hipereksitabilitas. Ion apa yang terganggu keseimbangannya? Keseimbangan ion terganggu. Ion apa saja? Yaitu ion yang ada di sel Na, K, Ca, dan Mg. Kemudian kenapa lagi bisa terjadi muscle cramp? Yang tadi lagi, yaitu terjadi penurunan aliran darah. Jadi ototnya itu menekan aliran darahnya sehingga kekurangan oksigen dan nutrisi. Aliran darah turun, O2 dan nutrisi akan ikut turun. Kemudian terjadi motor neuronnya itu beraktivitas secara berlebihan sehingga ototnya akan mengalami kontraksi yang terus-menerus. Jadi siklusnya itu yang pertama teman-teman bisa bayangkan metabolitnya menumpuk. Tadi ya ada asam laktat yang menumpuk. Kemudian terjadi perubahan ion Na, K, Ca, dan Mg. Kemudian motor neuronnya mengalami overreaktif. Kemudian terjadi proses kontraksi yang tanpa relaksasi, sehingga muncullah kram. Elektrolit ini apa yang paling penting? Kenapa harus ada empat elektrolit ini? Na, teman-teman masih ingat, ia fungsinya untuk depolarisasi membran. Na, K, Ca, Mg. Na untuk depolarisasi. Berkebalikan dengan K, yaitu untuk repolarisasi. Kalau Mg sebagai antagonis Ca. Ini untuk lepas dan menempel cross bridgingnya. Jadi jika misalnya Na-nya kurang karena ya untuk depolarisasi, maka akibatnya jika kurang, maka akibatnya adalah kontraksinya tidak stabil. Kalau K yang kekurang, bagaimana?
Kalau untuk repolarisasi tidak bisa repolarisasi, maka akan pasien akan mengalami hipereksitabilitas. Kalau antagonis CA-nya tidak ada, maka akan terjadi overkontraksi. Nah, jika CA itu kurang, artinya dia tidak bisa lepas, menempel terus, maka tidak bisa relaksasi. Kemudian ada jadi pertanyaannya, kenapa saat kram otot, kemudian ayah memberikan stretching dan itu langsung menolong? Tadi kan di skenario dijelaskan, ayah menekan telapak kaki ke arah tubuhnya Ihsan. Itu bisa menolong. Kenapa? Karena saat dilakukan penekanan ke arah tubuh, itu terjadi muscle muscle spindle-nya itu dicegah untuk melakukan firing yang berlebihan. Kemudian terjadilah aktivasi dari tendon Golgi organ sehingga terjadi relaksasi otot. Kemudian aliran darahnya meningkat sehingga perfusinya akan normal kembali atau kramnya itu mengalami rilis karena dari tiga proses itu. Yang pertama muscle spindle-nya dicegah melakukan firing berlebihan, kemudian Golgi tendonnya teraktivasi dan aliran darahnya meningkat. Ya, tak bacain kenapa yang ini pegal dan kaku ini sudah kita bahas. Nah, ini peran dari aliran darah, kemudian ada peran dari ATP. Ini bisa dilihat teman-teman gambarnya. Ini saat dalam proses normal. Ini saat dalam proses normal, aliran darahnya baik-baik saja. Tapi saat otot berkontraksi, aliran darah terhambat sehingga oksigen dan nutrisi juga akan ikut berkurang. Kenapa bisa terjadi kram? Ini terjadi kram karena adanya peningkatan dari eksitabilitas otot. Kemudian, mengapa dengan meluruskan kaki bisa terjadi peregangan? Karena ini meningkatkan dari muscle sparing ototnya itu dilakukan penurunan, kemudian peran dari tendon Golgi organ sehingga kramnya berkurang. Apa hubungan dari sering latihan otot? Jadi sering latihan otot itu akan menyebabkan terjadinya mitokondrianya itu semakin banyak sehingga stres responnya bisa lebih adaptif terhadap stres. Sehingga dengan mitokondria yang banyak ini, cadangan ATP-nya banyak, maka proses untuk siklus aerobnya lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang jarang latihan yang proses aerobnya sebentar karena ATP-nya cenderung cepat habis. Otot yang berperan di sini kalau sering latihan itu adalah tipe satunya cenderung lebih sedikit dibandingkan yang tipe 2. Oke, kira-kira paham atau ada yang mau ditanya dari skenario 3 ini? Gampang, guys. Tidak, Dok. Oke, lanjut ya ke skenario 4. Skenario 4 ternyata belum ada pembahasannya ya. Buatin di ujung aja. Skenarionya adalah 4. Uwais 17 tahun, Salman 17 tahun, dan Aisyah 17 tahun sudah bersahabat sejak SMP sampai SMA dan selalu bersama. Saat ini mereka semua sudah duduk di bangku SMA. Ketiganya selalu berangkat sekolah dengan jalan kaki. Uwais memiliki tinggi badan 175 cm dan berat badan 73 kilogram. Dengan postur tubuh tinggi dan perawakan besar. Kita tulis ya. Uwais, laki-laki 17 tahun. Kemudian Salman, laki-laki 17 tahun. Kemudian ada Asia, perempuan 17 tahun. Uwais memiliki tinggi badan
175 cm, BB-nya 73 cm. Ruwais hobi basket, renang, serta masih melakukannya hingga sekarang minimal 2 kali di akhir pekan pada pagi hari pukul 8 sampai 11. Susu merupakan minuman favoritnya. Ia juga senang makan sayur dan buah. Sedangkan Salman, BB-nya 165 cm, TB-nya, BB-nya 45 kilogram dengan postur sedang dan kurus. Salman tidak suka berolahraga, kebanyakan aktivitasnya adalah bermain game di rumah. Salman jarang minum susu serta tidak suka makan sayur dan buah. Aisyah, TB-nya 160 cm, BB-nya 65 kilogram. Dia suka minum susu serta makan sayur dan buah. Aisyah berolahraga 1 kali seminggu pada sore hari antara pukul 5 sampai 18 serta mereka pada saat mereka berusia 11 tahun mereka memiliki tinggi yang hampir sama. Bahkan Aisyah tampak lebih tinggi dari Wais dan Sarman. Orang tua mereka juga memiliki tinggi yang sama. Berarti ini hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Ini sedentary lifestyle. Ini pola hidup sehat juga. Kemudian dari genetik tidak ada perbedaan berarti. Dibuktikan dari tinggi ortu sama. Kemudian saat usia 13 tahun, Asia lebih tinggi dibandingkan Uwais, Uwais dan Salman. Oke. Kita bahas. Jadi ini merupakan materi yang membahas mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan faktor apa saja sebenarnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita. Bagian satu, tentu kita harus bisa membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah yang namanya tumbuh berarti bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, massa otot, dan tulang kita. Kalau perkembangan artinya berkembang, kemandiriannya kah? Jadi kalau nanti pada anak, kita teman-teman perlu mempelajari apakah ini tumbuhnya yang terganggu atau kembangnya yang terganggu. Kalau di sini kita mempelajari mengenai pertumbuhannya. Jadi terminologi pertumbuhan. Pertumbuhan itu bertambahnya ukuran tubuh, ya. Misalnya tadi ada TB, BB, otot, tulang, itu adalah pertumbuhan. Tentunya proses pertumbuhan ini dipengaruhi oleh hormon. Hormon apa yang mempengaruhinya? Hormonnya bisa yang pertama ada growth hormone, GH, dan ada hormon seksual saat mulai pubertas. Pada masa SMA, misalnya pada usia 13 sampai 18 tahun, itu terjadi growth spurt. Growth spurt itu merupakan proses di mana seseorang mengalami lonjakan tinggi yang terbesar. Jadi growth spurt kita itu ada 2 tahap. Yang pertama saat bayi. Saat bayi kan pas awal lahir, awal-awal masa kehidupan itu kemudian di usia 6 bulan itu mengalami growth spurt karena tiba-tiba besar gitu, tiba-tiba naik. Dan pada usia masa SMA 13 sampai 18 tahun itu adalah growth spurt yang kedua setelah kita bayi. Yang mana teman-teman apa contohnya? Teman-teman pasti lihat adiknya dari SD, SMP tiba-tiba pas SMA naik tingginya secara drastis. Itu adalah proses growth spurt.
Jadi, pada kasus ini tadi Uwais kan tinggi besar. Ternyata growth spurt itu jauh lebih nyata pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Pada perempuan itu kenapa Aisyah ini lebih cepat mengalami tinggi? Di sini pada usia 13 tahun dia sudah lebih tinggi karena pubertas perempuan itu jauh lebih cepat dibandingkan pada pubertas laki-laki karena proses dari pertumbuhan juga dipengaruhi oleh hormon seksual saat pubertas. Makanya Aisyah awal-awal ia jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena proses pubertas perempuan jauh lebih cepat. Tapi kemudian laki-laki akan mengejar dan melampaui perempuan karena growth spurtnya laki-laki jauh lebih nyata dibandingkan growth spurt pada perempuan. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama, tentu adalah genetik, tapi dari skenario sudah disingkirkan lebih awal. Karena biasanya kalau orang tuanya tinggi, itu peluang anaknya itu bisa lebih tinggi juga. Bahkan ada rumusnya untuk menghitung berapa kemungkinan tinggi anak berdasarkan tinggi ayah dan ibu. Kemudian berdasarkan nutrisi. Di sini dijelaskan di skenarionya bahwa Uwais dan Aisyah itu minum susu, makan sayur dan buah sehingga pertumbuhan tulang dan ototnya itu optimal. Sedangkan pada Salman, ia tidak menyukai itu. Kemudian apalagi yang mempengaruhinya adalah aktivitas fisik. Uwais rutin olahraga sehingga terjadi stimulasi pertumbuhan tulang. Kemudian apalagi? Tentu adalah peran dari hormon. Pubertas yang berbeda waktu pada laki-laki dan perempuan. Pada awalnya apa hanya perempuan yang cepat, tapi kemudian dilampaui oleh laki-laki setelah pubertas laki-laki masuk pada usianya. Kemudian apalagi? Tentu adalah lingkungan. Lingkungan ini maksudnya adalah bagaimana kebiasaan hidupnya, kesehatan umum secara sehari-hari, dan ada tidaknya pasien terpapar sinar matahari. Karena sinar matahari akan mengaktifasi vitamin D yang baik untuk tulang. Kemudian istirahat, karena growth hormone itu akan aktif saat istirahat. Karena growth hormone itu akan aktif dan keluar saat tidur dalam. Jadi growth hormone itu akan berperan lebih banyak pada orang-orang yang istirahat dan tidur dalamnya itu jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Salman jarang berolahraga, jarang konsumsi nutrisi seimbang. Itu menjadi salah satu alasan mengapa ia berpostur yang kurus. Kemudian apa lagi? Olahraga dan pertumbuhan keterkaitannya ya. Olahraga misalnya kayak basket dan renang itu bisa merangsang pertumbuhan tulang. Kenapa? Karena saat tulang diberikan beban dan gerakan peregangan, tulang akan memanjang. Tapi olahraga sore pada Aisyah itu juga baik karena aktivitas fisik kapanpun tetap mendukung kesehatan tulang. Kemudian apalagi nutrisi dan pertumbuhan ya, seperti yang jelaskan tadi, tulang itu butuh kalsium, butuh vitamin D, butuh protein. Itu kenapa di soal disebutkan susu, sayur, dan buah sangat mendukung pertumbuhan. Sehingga dapat kita simpulkan, wise yang olahraga dan nutrisinya baik, itu pertumbuhannya optimal. Tumbuh optimal. Salman yang nutrisinya buruk dan kurang aktivitas, ia kurang tumbuh, tidak kurang optimal. Nah, pada Aisyah, nutrisinya baik, pubertasnya cenderung lebih cepat, sehingga yang dulu terlihat lebih tinggi, sekarang menjadi lebih stabil, eh, cepat stabilnya lebih awal karena proses pertumbuhannya sudah selesai. Jadi ia cenderung stabil lebih awal. Karena growth spurtnya sudah berhenti, sedangkan yang laki-laki ini fase growth spurtnya itu masih berlanjut. Oke, sebenarnya sederhana saja untuk kasus yang skenario nomor 4 ini. Kira-kira ada yang mau ditanya kah? Ellen, Virus, Viola? Nggak ada, Dok. Oke, jadi sudah Enggak, dibahas Dok.
Sudah dibahas semua ya untuk sokanya. Iya, sudah. Kapan kalian masuk? Ujiannya maksudnya. 9. Masih ada 8 hari lagi untuk belajar. Sebenarnya ini tuh gampang guys. Kalian coret-coret aja untuk menuliskan apa yang sebenarnya sudah kalian pahami dan pola pikir apa yang kalian pahami. Jangan cuma dibaca, karena kalau dibaca itu rasa-rasanya paham, tapi ternyata pas dituliskan itu kita nggak tahu dari mana mau nuliskannya. Jadi coba aja nanti dituliskan pemikirannya. Jadi nanti bisa lebih gampang. Kira-kira kalau tidak ada yang ingin ditanya, berarti sudah semua. Semangat untuk sokanya. Tak akhiri ya. Ya, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Sama-sama.